Kasus kali ini adalah sebuah kehamilan pada trimester pertama, di mana pada kehamilan kali ini ada kecurigaan mendasar pada pemeriksaan yang harusnya kita melakukan analisa adanya kelainan-kelainan genetika. Pada hasil USG kita temukan beberapa hal yang mencurigakan. Pengamatan kita mulai dengan melihat tulang hidung. Pada trimester pertama ini mutlak kita periksa untuk memastikan kemungkinan kelainan genetika seperti Down syndrome yang biasa kita temukan pada tulang hidung bayi yang tidak muncul. Pemeriksaan kemudian kita lanjutkan untuk melihat bagian punuk atau bagian tengkuk yang terlihat menebal. Perlu kita perhatikan hati-hati jangan sampai terkecoh oleh selaput ketuban. Begitu kita amati ternyata bagian tengkuk ini sungguh-sungguh cukup tebal. Kelamin janin kemungkinan adalah laki-laki, kita amati. Sejak awal ada bagian yang menonjol dari area kelamin atau genital yang kita namakan palus. Jadi jenis kelamin kita kemungkinan sudah terlihat dari awal 13 minggu. Bagian otak kemudian kita amati, tempurung kepala yang utuh. Namun hati-hati pada saat kita melihat bagian tengkuk, kulit tengkuk ini terlihat tebal. Sementara bagian kulit terlihat ada celah di mana celah tersebut terisi oleh cairan, jadi kita namakan kulit yang edematos atau membengkak. Sementara terlihat bagian leher sangat tebal. Sehingga kasus ini sangat-sangat mencurigakan adanya kemungkinan ke arah kelainan bawaan genetik kromosom seperti trisomi 21 atau Down syndrome. Struktur otak sendiri terlihat normal. Ini adalah bagian yang kita namakan plexus choroideus, struktur otak primitif yang kelak berkembang menjadi korteks dari otak. Struktur otak kita amati lapis demi lapisnya. Tempurung kepala terlihat utuh, falx cerebri yang membagi dua otak kanan dan otak kiri terlihat normal. Dari bagian kepala sendiri tidak terlihat adanya kelainan. Mata kita amati kembali, terlihat lensa mata yang normal, bening. Struktur tangan di depan wajah normal. Bibir atas, bibir bawah juga tampak normal, tidak ada kecenderungan adanya bibir sumbing. Bagian paru-paru yang mengapit jantung di tengah, batas antara rongga dada dan perut yang kita namakan diafragma terlihat normal. Pengamatan kita alihkan ke arah jantung, di mana ini adalah lambung kiri terlihat jelas tadi. Struktur jantung dari 4 ruangnya kita amati baik-baik. Sekat-sekat tampak normal, tidak ada gambaran jantung yang membesar. Jadi meskipun ini baru trimester pertama, tapi pengamatan jantung bisa kita lakukan sedari awal. Aliran darah tidak terlihat ada kelainan apapun.
gambaran 3 pembuluh darah utama dan 4 ruang jantung tampak normal. Sekali lagi kita amati bagian jantung dan kita lihat aliran darah keseluruhan dari rongga tubuh. Arus darah secara simultan masuk ke dalam dan keluar dari jantung bisa kita amati meskipun baru trimester pertama. Jadi ini adalah struktur aliran darah pada jantung. Janin 13 minggu terlihat normal. Kita lihat kembali tulang belakang, bagian ginjal di antara tulang pinggang tampak normal, tulang ekor, tulang punggung, pinggang sampai leher normal. Gambaran kaki juga tidak ada kelainan. Janin jenis kelaminnya laki-laki. Secara keseluruhan anatomi janin tidak terlihat ada masalah. Kita sekarang kembali pada fokus utama untuk melihat bagian tengkuknya yang menebal. Secara keseluruhan anatomi janin tidak ada masalah. Tangan, kaki, bagian depan perut normal, hanya yang kita perlu amati adalah bagian punggungnya yang melanjut ke arah punuk leher yang kita amati dari pertama tadi terlihat tebal. Sekali lagi kita amati bagian punuk leher ini terlihat menggelambir atau tebal, yang menjadi kecurigaan adanya kemungkinan kelainan genetik seperti Down syndrome bisa terjadi pada kasus seperti ini. Kita amati kembali dari metode lain dengan metode transparan. Kita coba lihat kembali bagian punuknya yang tebal, di mana kelainan seperti ini berhubungan dengan kasus-kasus seperti Down syndrome atau trisomi. Kita kembali lihat ini dari bagian punuk yang terlihat tebal. Jantung sekali lagi tidak ada kelainan, sementara bagian tengkuk yang tadi kita lihat cukup tebal. Seharusnya bagian tengkuk ini tipis, tidak boleh ada penebalan kulit di belakang leher tersebut. Jadi kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan genetik untuk melihat apakah ada hubungannya dengan suatu sindrom genetik.